Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala lisanih. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala atas semua kebaikannya. Wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas taufik atau petunjuk dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mustahil kita bisa belajar bersama pada malam ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada takmir Masjid Jihadul Akbar yang mana kita bisa melaksanakan pembahasan sebuah kitab akidah dengan tema yang jarang sekali dibahas, yaitu masalah jin. Masalah jin. Kalau kita mau melihat sedikit berbagai kesyirikan yang ada atau yang terjadi, itu umumnya atau kebanyakan diawali karena kesalahpahaman terhadap jin. Itu awal mulanya. Kita lihat orang pakai jimat, itu juga awal mulanya karena dia salah paham tentang jin. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan sedikit motivasi buat kita bersama, ya, sebuah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi bapak-bapak, ibu-ibu aja, banyak ya, bapak-bapak yang hadir di kajian ini, ya, apa yang kita akan dapatkan, ya, di malam ini. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum atau sekelompok masyarakat berkumpul di salah satu dari rumah Allah. Dan kita berkumpul, ya. Kemudian wayatsu kitab Allah, dan mereka membahas apa? Membahas firman Allah. Oke, alhamdulillah kita berkumpul dan insya Allah kita juga akan membahas firman Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mereka saling apa? Saling belajar. Nah, insya Allah kita masuk kategori tersebut. Maka apa yang kita peroleh? Apa yang kita dapatkan malam ini? Nah, kata Rasulullah yang pertama adalah illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan diberikan as-sakinah, ketenangan. Ya, jadi teman-teman, ya, hadir di Masjid Allah belajar, maka Rasulullah memastikan akan mendapatkan ketenangan. Ya. Sebagian orang mencari ketenangan dengan cara yang Allah haramkan. Ada yang minum khamar, ada yang menyumpil mulutnya sama narkoba dan semacamnya. Nah, mereka mencari sakinah, tapi ketenangan yang mereka peroleh itu semu. Tapi kita dapatkan insya Allah malam ini semoga sakinah yang asli. Oke. Kita insya Allah mendapatkan sakinah. Lalu apa lagi? Yang kedua adalah
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nah, tadi kita dijanjikan oleh Rasulullah mendapatkan sakinah. Yang kedua, kita dijanjikan mendapatkan rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah. Nah, betapa kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh makhluk yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah, Firaun, ya, lalu iblis. Ya. Maka dengan kita hadir malam ini, pertama mendapat sakinah, kedua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wahafathumul malaikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat. Insyaallah hari ini, malam ini, Allah turunkan malaikat-malaikatnya yang besar. Siapa yang mengatakan? Apakah saya mengatakan? Enggak. Rasulullah yang menjamin. Ya, gak mungkin Rasulullah berdusta. Apa kata Rasulullah? Wahafathumul malaikah. Allah turunkan malaikat. Jadi insya Allah bapak-bapak, di antara kita ini ada malaikat Allah. Ada malaikat Allah yang malaikat Jibril aja, ya, sayapnya memenuhi ufuk. Bayangkan kita hadir, lalu ada malaikat Allah yang hadir juga bersama kita. Apa yang mereka lakukan bapak-bapak? Apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Para ulama menjelaskan yang dilakukan oleh malaikat yang hadir di majelis ilmu adalah mendoakan orang-orang yang hadir. Bayangkan kita kalau didoakan oleh orang saleh, senang gak? Bahagia gak? Nah, bayangkan kita didoakan oleh makhluk yang tidak pernah bermaksiat, makhluk yang tidak pernah berdosa. Masya Allah. Ya, kita cuma paling nggak sampai sejam ya, tapi kita mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmah, Allah makin sayang sama kita. Yang ketiga, Allah turunkan secara khusus malaikat-malaikatnya. Cukup hanya 3? Enggak. Yang terakhir, yang paling pamungkas, yang paling spesial, Rasulullah mengatakan apa? Kalian tahu enggak? Yang keempat apa? Lagi, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffaz malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut nama bapak-bapak sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Bayangkan, saya suka membayangkan gitu ya. Kalau nama kita disebut oleh Pak Prabowo misalnya di pidato nasional, kita diangkat namanya, senang nggak Pak? Nah, bayangkan yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Fulan disebut oleh Allah. Ya, itu adalah hadiah yang Allah pasti berikan karena kita hadir di majelis ilmu. Nah, semoga ini bisa menambahkan semangat kita. Nah, mengapa kita membahas kitab yang berjudul Khamsumi'ah Su'alin fil Jinni, ya, 500 soal tentang jin. Ya, ini agak jatuh lagi ya. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal, sebetulnya banyak penyimpangan kesyirikan itu diawali oleh kesalahpahaman tentang jin. Contoh sederhana aja. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kita
ketika melewati pohon yang angker atau rumah yang angker, apa yang dilakukan biasanya? Kalau naik motor, klakson. Apa tujuannya? Ada tahu? Misi ya, izin ya. Nah, mereka izin karena apa? Takut sama jin. Padahal di dalam hadis sahih Rasulullah sudah mengkabarkan bahwa sebetulnya jin itu takut sama manusia. Jin itu takut sama manusia. Saya punya sebuah kisah nyata ya yang cukup menarik. Di tahun 2023 ya, saya kan meruqyah sudah dari tahun 2014 ya. Nah, di tahun 2023 saya mendatangi sebuah rumah begitu yang saya bantu ruqyah itu adalah seorang ibu usia hampir 70 tahun. Berapa? 70 tahun. Keluhannya adalah susah untuk berhenti merokok. Ini mohon maaf ya kalau hanya merokok, mohon maaf ya. Nah, karena dia setiap mau berhenti merokok, was-wasnya muncul. Gitu ya. Akhirnya saya ruqyah beliau, ya. Saya ruqyah. Dan ketika saya meruqyah itu rame banget. Ada anak dia, ada menantu dia, ada cucu-cucunya banyak banget lah pokoknya. Ketika saya ruqyah si ibu ini, ya, yang terjadi adalah anak dari si ibu kesurupan, mengamuk dia di balik meja semuanya, dan semuanya kabur kecuali saya. Saya tinggal sendirian sama yang kesurupannya ini. Nah, lihat orang yang kesurupan ini, dia mengejar orang-orang yang lari kemana-mana, dikejar sama dia, dihantemin semuanya. Tapi saya yang ada di sebelah dia gak berani. Apa rahasianya? Karena jin itu hanya berani dengan orang yang takut. Nah, itu. Jadi teman-teman, ya, kalau ada yang berada di tempat yang angker gitu ya, gak usah takut. Saya kadang diganggu juga gitu ya, kadang ada suara-suara gitu ya. Saya suka ke sekolah malam-malam ya, ngecek AC, ngecek segala macam. Kadang ada suara-suara aneh gitu lah, gitu ya. Ada itu lah. Saya selalu mengatakan di hati saya, kalau muncul, saya hantemin. Harus gitu. Ya, gak boleh takut sama jin. Ya, gak boleh takut sama jin. Nah, jadi kesimpulannya adalah banyak pelanggaran akidah itu diantaranya karena kesalahpahaman terhadap jin. Ya. Sampai ada orang pakai jimat diisi sama jin ya, semacam itu. Nah, jadi insyaallah kitab yang kita bahas ini adalah sebuah kitab yang berisi 500 pertanyaan. Ya, 500 pertanyaan tentang jin. Dan insyaallah kita akan bahas pelan-pelan. Ya, kita tidak terburu-buru. Jadi dia cara penulisannya adalah ada soal lalu ada jawaban. Nah, supaya menarik nanti setiap ada soal saya coba tanya ke jemaah dulu ya, sebelum saya kasih tahu jawabannya gitu ya. Kalau benar saya kasih hadiah. Misalnya tiap kajian saya bawa buku saya semuanya. Nah, nanti bisa pilih. Ya, ada saya nulis buku, nggak dijual ya, saya nggak jual buku. Saya nulis buku tentang ruqyah. Nah, ini hadiah insyaallah bagi yang bisa menjawab soal ya. Oke. Penulis bukunya adalah Syekh Ridho Abdullah Basya. Beliau seorang ulama dari Mesir. Ya, dari Mesir. Saya sebelumnya ngisi kajian di Tanah Abang. Sama bahas masalah jin, tapi pakai kitab yang tebal. Ternyata saya melihat jamaahnya agak susah. Karena
susah dipahami memang buku itu. Nah, kalau sekarang insya Allah lebih mudah karena dia soal sama pertanyaan, gitu ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, ya. Mu'alif hafizullah ta'ala mengatakan atau bertanya, hal yujadu ma yusamma bil jin? Ada nggak makhluk yang namanya jin? Yang bisa jawab boleh angkat tangan, saya kasih hadiah. Ada nggak makhluk yang namanya jin? Kalau ada kasih alasannya, kalau nggak ada kasih alasannya. Apa Pak? Ada. Alasannya apa? Kok ada? Buktinya apa? Masya Allah, mumtaz. Bapak boleh pilih mau hadiah yang mana Pak? Mau buku ruqyah, buku sholat, istri solehah, atau masalah bisnis? Mau yang mana? Ini Pak. Pilih. Untuk memulai yang terbaik apa? Tafadhol. Atau punya istri nggak? Punya istri. Punya istri. Istri ada istri Pak. Ada, angin. Ini aja. Nah, ini bagus ya buat istrinya. Oke. Jadi jawabannya benar ya, ada. Kenapa sampai ada pertanyaan ini? Karena ya di zaman dahulu dan zaman sekarang banyak orang-orang yang meragukan eksistensi jin, meragukan jin itu ada, banyak. Kalau orang kafir kita gak usah bahas ya. Jangankan meragukan jin, orang kafir pun meragukan Allah gitu ya. Kita gak usah bahas mereka. Yang kita bahas adalah orang yang mengaku Islam, di antaranya Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah dan sebagian kaum muslimin sekarang itu menganggap jin itu tidak pernah ada. Alasannya apa? Kalian tahu nggak? Kenapa sebagian muslim berpendapat jin itu tidak ada? Kalian tahu? Yang bisa jawab kasih hadiah. Kenapa sebagian muslim berpendapat bahwasanya jin itu tidak ada? Ayo. Yang bisa jawab, saya kasih hadiahnya ya. Salah gak apa-apa. Ayo, yang lain, ayo. Susah soalnya, Ustaz. Enggak kan ya? Ayo. Kenapa sebagian muslim berpendapat jin itu tidak pernah ada sebetulnya? Nah, apa alasannya? Betul. Mumtaz. Atau pilih yang mana? Fadol, mau pilih yang mana? Sini aja gak apa. Mau yang mana? Boleh? Masya Allah. Ya, karena berpendapat jin itu gak bisa dilihat. Terus gimana cara tahunya itu jin atau enggak? Gitu. Tapi insya Allah nanti ada pembahasannya. Ya, Syekh sudah menyiapkan jawaban tersebut. Gitu. Nah, maka jawaban dari soalnya tadi adalah na'am. Ya, ada. Jin itu ada. Ya, apa dalilnya? Apa bukti otentik jin itu ada? Nah, bagus sekali. Beliau membawakan ya penjelasan wa yujadu fil Qur'ani suratul kamilatun tusamma suratul jin. Di dalam Al-Quran ada surat namanya apa? Surat jin. Itu dalil paling jelas. Udah. Ya kalau ada orang ini bapak-bapak orang Islam ya, oh jin itu gak ada. Mudah ngebantah ya Pak. Di Al-Quran ada surat jin. Itu adalah bukti paling kuat jin itu ada. Karena langsung Allah yang mengkhabarkan. Nah, kemudian beliau membawakan surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni." Di sini Allah Subhanahu wa taala
menukilkan atau membawakan dialog jin pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata firman Allah Taala, katakanlah wahai Muhammad, ya, telah datang wahyu kepadaku dari Allah Taala bahwasanya sekelompok jin di kota Madinah ya telah mendengarkan faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sekelompok jin mengatakan kami telah mendengarkan bacaan Quran. Jadi mungkin ada sahabat atau Rasulullah baca Quran gitu ya. Lalu sekelompok jin nguping, dengar. Lalu mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Kami dengar bacaan Quran yang ajib, yang menakjubkan. Ya, Masya Allah. Berarti sebelumnya dia belum tahu Quran, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dialog bangsa jin itu. Yahdi ila rusdi fa amanna bih. Masya Allah. Al-Quran itu kata jin ya, memberi petunjuk kami kepada ya agama yang benar. Maka kami beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami gak akan pernah mau mempersekutukan Allah dengan apapun. Berarti apa? Berarti jin pun juga sama kayak manusia, Pak. Mereka juga wajib beriman. Mereka juga ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang syiah, ada ahlu sunnah, sama kayak manusia. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, jin itu juga ada yang khawarij. Ada khawarij, ada mu'tazilah, ada semua. Saya setiap kali saya meruqyah orang gitu ya, saya selalu berupaya untuk mendakwahkan Islam ke jin itu. Caranya adalah ketika orang itu kesurupan, ya, kita ajak dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya pengalaman saya meruqyah, umumnya jin yang mengganggu manusia itu antara dua aja sebenarnya. Ima dia kafir, ima dia fasik. Ya. Yang kafir itu biasanya kalau kita suruh mereka beriman sama Allah, takut sama Allah, jawabannya adalah siapa Allah? Itu jawabannya. Siapa Allah? Itu saya jumpai begitu banyak ya jin yang nggak tahu siapa itu Allah. Ya sama kayak manusia. Manusia aja nggak tahu sama Allah. Banyak ya? Sama jin juga. Gitu. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan Tuhan kami adalah zat yang maha tinggi, maha agung, mattakhadha sahibatan wala walada. Dan Tuhan kami tidak mengambil istri, tidak memiliki istri, dan tidak memiliki anak. Nah, ini bahkan jin pun paham gitu ya. Mereka menyelisihi ya pemahaman Nasara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Nah, ya. Jin mengatakan di antara kami juga ada safih. Safih itu maksudnya adalah kalau manusia yang enggak punya akal. Itu safih. Ya. Dan di bangsa jin juga ada safih, yaitu jin yang nggak punya akal, nggak punya kemampuan berpikir, ya, atau jahil. Dan jin-jin yang bodoh ini, mereka suka berdusta atas nama Allah, mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri, na'udzubillah.
Kemudian yang terakhir, wa anna dhananna, dan kami menyangka sebelumnya, allan taqula insu wal jinnu 'ala Allahi kadziban. Kayaknya nggak mungkin ya manusia sama jin itu ya berbicara yang nggak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang jelas bahwasanya jin itu ada. Kemudian Syekh melanjutkan, wa qad dzakara al-jinnu aktsara min arba'ina marratan fil Qur'anil Karim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut jin di dalam Al-Qur'an 40 kali. Nah, langsung Allah yang menyebutkan ya istilah jin itu sebanyak 40 kali. Ini sudah sangat cukup untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang ragu tentang keberadaan jin. Nah, begitu. Nah, kita harus cukupkan satu soal dulu, kita masuk ke faedah. Ya, kalau di kitabnya nggak ada faedah tambahan, tapi ini saya tambahkan saja. Faedah pertama yang kita peroleh adalah bahwasanya jin itu memang betul-betul ada. Ya, tapi awas, hati-hati. Jin itu ada, tapi kita tidak boleh melampaui batas muamalah kepada mereka. Contohnya apa? Nggak boleh takut. Nah, jadi kita harus tanamkan ke anak-anak kita untuk nggak boleh takut sama jin. Kalau di sekolah kami, untuk kami doktrin itu, nggak boleh takut sama jin. Mereka nggak takut, alhamdulillah. Ya, nggak takut. Ya, mereka malam-malam sendirian itu ke kamar mandi, berani aja. Karena sudah kita doktrin untuk nggak boleh takut sama jin. Dan yang menetapkan bahwasanya jin itu ada bukan ulama, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui surat apa? Surat jin tadi ya. Oke. Lalu faedah yang kedua ya. Ini ada sebuah faedah yang luar biasa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan surat jin? Jadi penamaan jin itu menurut jumhur ulama adalah tauqifiyah. Jadi penamaan surat itu adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan gak mungkin Rasulullah kasih nama surat iseng-iseng aja, gak mungkin. Pasti itu wahyu. Nah, maka kita penasaran gitu ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan surat Al-Jin? Nah, ada yang tahu gak? Yang bisa mengira-ngira hikmahnya, saya kasih hadiah lagi. Bisa juga boleh kalau mau. Coba, kira-kira apa hikmahnya? Kok sampai ada surat khusus namanya Al-Jin? Bahkan sampai ada dialognya. Salah gak apa-apa. Yang penting mencoba dulu. Apa kira-kira hikmahnya, Pak? Gak mungkin dong iseng aja, gak mungkin kan ya Ustaz ya? Ayo, apa kira-kira hikmahnya? Ayo, ini hadiahnya masih banyak nih. Nah, banyak. Oke, hikmahnya adalah ya, ini bermakna berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang tidak sepele terhadap perkara jin. Sampai ada surat khusus. Berarti ada perhatian yang agak khusus terhadap masalah jin. Nah, tapi sayangnya ya kita agak susah menemukan kajian yang rumit ya membahas masalah jin. Padahal Allah sendiri, ya Allah Ta'ala sendiri mengkhususkan malah ya pembahasan jin di dalam Al-Quran. Nah, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah ya
ternyata jin pun juga ikut belajar menyimak Al-Quran. Bahkan juga hadir di majelis ilmu. Bukan nggak mungkin beberapa jin hadir di sini. Bukan nggak mungkin. Ya. Saya pernah dapat kisah dari Syekh bin Baz, maksudnya kisah dari cerita Syekh bin Baz gitu ya, yang ada mahasiswa gitu ya di Madinah punya teman sekamar, ya, tapi tiba-tiba temannya ini bisa nutup pintu, jauh pintunya. Jadi si ikhwannya ini, manusia ini melihat teman dia yang dikira manusia juga nutup pintu kamar tapi memanjang tangannya. Akhirnya ikhwannya lari, dia takut, dia lari cari Syekh. Terus dia cerita lah gitu kan. Akhirnya ikhwan yang tangannya memanjang itu dipanggil ke Syekh, disuruh menghadap. Lalu kata Syekh ini, kamu boleh belajar di sini, tapi gak boleh ulangi lagi hal itu. Masya Allah. Syekh tahu ini jin muslim mau belajar. Dan saya dapatkan dalam ketika saya meruqyah orang-orang gitu ya, meruqyah pasien, memang jin itu sebenarnya mereka ketika mengganggu manusia, entah sihir, entah dia suka sama manusia, itu karena dia jahil, dia gak paham, dia itu bodoh. Makanya saya sering bilang ke teman-teman peruqyah, kalau meruqyah itu kalau bisa tidak sekedar mengeluarkan saja, tapi kita kita dakwahi dia, karena mereka gak paham. Mereka gak tahu hukumnya haram mengganggu manusia, gak paham mereka. Karena jin itu sama kayak manusia, Pak. Mereka bahkan juga nanti di akhirat mereka dihisap, Pak. Ya, mereka dihisap. Kemudian faedah yang keempat, ya, ternyata jin pun juga bisa ta'ajub dengan Al-Quran. Ya. Jadi nggak cuma manusia saja yang merasa nikmat ketika membaca Quran, ketika mendengarkan Quran. Nggak cuma manusia saja yang merasa nikmat, tapi jin juga merasa nikmat. Yang kemudian faedah yang kelima, jin pun mengakui bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk. Jadi Al-Quran ini memang betul-betul dipakai oleh manusia sama jin, betul-betul dipakai. Jadi nggak cuma manusia saja begitu. Lalu faedah yang keenam, ini Masya Allah nih, jin itu setelah dia mendengarkan Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jin, fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami beriman dan kami tidak akan mempersekutukan Allah. Ya, Masya Allah. Dia baru dengar sekali langsung beriman dia, dan dia tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Nah. Kemudian faedah yang ketujuh, jin, sebagian jin gitu ya, mereka memahami akidah asma wa sifat. Mereka memahami akidah asma wa sifat. Makanya jin mengatakan mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak punya istri dan tidak punya anak. Itu termasuk dalam akidah asma wa sifat. Kemudian yang ke-8, kita akhirnya memahami ternyata jin itu tidak mesti kafir. Karena suka salah paham begitu di masyarakat, mengira kalau jin itu pasti kafir. Enggak. Jin itu kayak manusia, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang pintar, ada yang bodoh. Sama kayak manusia, persis sama. Begitu ya.
Kemudian yang terakhir ya penyebutan jin di dalam Al-Quran ternyata ada lebih dari 40 kali. Oke. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Mungkin cukup materi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya silakan. Ya boleh. Kalau di ruqyah ngefek gak? Maksudnya ketika di ruqyah dia muntah gak? Ketika di ruqyah berefek gak? Muntah gak? Oke, nih. Jadi gini, di buku ini saya tulis tentang ini sisa berapa menit? Sisa berapa menit? 10 ya. Saya menulis di buku ini tentang penghalang ruqyah namanya Pak. Penghalang ruqyah. Jadi kalau katanya Ibnu Qayyim, ruqyah itu sama kayak doa Pak. Doa itu hanya penghalang ya Pak. Yang bisa jawab kasih dia. Apa saja penghalang doa Pak? Masya Allah. Bapak mending mana Pak? Mau buku ruqyah, buku sholat, atau buku bisnis? Boleh. Oke. Nah, doa itu bisa terhalang nggak kalau kita makan uang haram. Nah, ruqyah juga sama Pak. Ada penghalang-penghalangnya. Saya punya banyak kisah gitu ya. Tapi saya pilih satu kisah saja. Ya. Gak usah mau kisah semuanya sampai subuh insyaallah. Saya punya pasien tahun 2022 kayaknya. Oke, seorang ibu-ibu ya. Keluhannya adalah sakit yang sakitnya nggak jelas gitu Pak. Nggak jelas sakitnya dan emosinya susah dikontrol. Ya, susah dikontrol. Akhirnya saya ruqyah lah. Nih kebetulan beliau adalah istri dari ustadz gitu ya. Saya ruqyah beliau bersama suaminya. Nggak ngefek Pak. Orang kalau di ruqyah Pak, kalau dia punya jin, kalau dia di ruqyah itu hanya efeknya. Bisa muntah, bisa sendawa, bisa tiba-tiba kentut, bisa tiba-tiba nangis, yang paling ekstrim kesurupan. Itu pasti ada. Orang kalau gangguan jin pasti ada reaksi itu. Saya ruqyah nggak ngefek Pak. Nggak ngefek. Tapi saya yakin dari ciri-cirinya gangguan jin. Terus saya bilang ke si ibu itu, masih ada? Oke. Saya bilang sama si ibu, tolong sekarang ibu minta maaf sama suami. Bingung dia. Lah, kok minta maaf? Salah saya apa Ustaz? Apa salah saya harus minta maaf sama suami saya? Udah, ibu minta maaf sekarang. Dulu sama saya. Minta maaf sama suaminya, minta maaf ya. Udah selesai minta maaf kan, suaminya maafin, saya ruqyah lagi. Langsung muntah aja. Nah, inilah yang namanya penghalang ruqyah. Bisa jadi Pak, kalau ada orang secara ciri-ciri terpenuhi nih gangguan jin, tapi di ruqyah nggak ngefek, bisa jadi ada penghalang ruqyah. Di antaranya adalah durhaka kepada suami. Itu salah satunya Pak. Nah, ini kalau bapak-bapak punya istri gitu ya, mohon maaf gitu ya, mohon maaf, suka marah-marah gitu ya, emosional, air nggak sengaja tumpah, langsung marahnya nggak normal. Saran saya coba ruqyah mandiri dulu. Ruqyah apa? Mandiri. Gitu. Teman-teman bisa baca buku saya ini gratis, bisa download di situs sahabattauhid.com. Ya, semua bukunya saya tulis ada di sana. Ya, sahabattauhid.com. Gitu, dan bisa baca tentang cara ruqyah mandiri. Gitu. Itu Pak. Jadi solusinya adalah coba cari kira-kira apa penghalang ruqyah. Ini kisah kedua masih bisa nggak? Sisa berapa menit? Ini terakhir ya.
masih tentang masalah penghalang ruqyah. Saya meruqyah seorang wanita udah tua gitu ya, nggak ngefek, sama sekali nggak ngefek gitu ya. Sampai akhirnya saya bertanya sama beliau, Ibu, kira-kira apa nih Bu? Dosa apa yang Ibu belum taubat? Dosa apa yang belum taubat? Ya subhanallah, setelah lama dia mikir, dia cerita, Pak Ustadz, di tas itu ada jimat saya. Masya Allah, buat jimat. Buat saya ruqyah, buat jimat. Akhirnya saya suruh ambil jimatnya, kita hancurin, kita ruqyah lagi, ngefek. Bismillah. Nanti penghalangnya apa tadi? Jimat. Itu Pak. Jadi, tapi gini Pak, masalahnya kita jangan pula tergesa-gesa, wah ini gangguan jin ini. Jangan-jangan enggak, jangan-jangan cuma masalah penyakit fisik gitu kan, kita nggak tahu. Jadi harus dicek dulu. Bapak bisa baca nanti ya buku ini, PDF-nya, melihat apa saja ciri-ciri gangguan jin Pak. Termasuk homoseksual, itu juga gangguan jin ya. Cukup insya Allah ya. Oke, lanjut lagi. Masih ada waktu? Mau bertanya? Ya, silakan. Banyak sekali kita jadi samping juga. Kalau bisa menghadiri kajian, kita dari alam jin, alam fisik, dari alam gaib menuju alam kita. Apakah juga kita manusia juga ada beberapa orang yang seperti kejadian jin menuju ke alam kita orang. Oke, saya singkat bisa Pak. Nanti ada pembahasannya. Ada hadis sahih sahabat diculik oleh jin. Bisa. Dan jin itu Allah kasih keistimewaan, mereka bisa menjelma menjadi padat hewan. Biasa itu kalau Ibnu Taimiyah mengatakan biasa itu sebagai anjing, ular, gitu ya. Dulu ada sahabat yang mati dibunuh jin, Pak. Karena sahabat ini menemukan ada ular masuk ke rumah dia, langsung dibunuh. Ternyata itu apa, Pak? Jin ternyata yang dibunuh itu. Jadi kalau jin itu kalau sudah memadat itu bisa dibunuh, Pak. Makanya jangan takut, Pak. Kalau di rumah ketemu jin di jalan gitu ya, takut pukulin. Gitu. Bisa jawabannya. Nah, sebenarnya kita bahas lebih mendetail di bab yang lainnya. Insya Allah. Cukup? Oke, alhamdulillah sudah selesai kerja kita. Tapi sebelum itu saya mau kasih hadiah dulu 3. Yang paling tua boleh tahu siapa? Yang paling tua? Oke. Bapak boleh pilih Pak, mau hadiah kemana Pak? Bapak pilih kemana? Boleh. Yang punya istri lebih dari 1 ada? Gak ada. Boleh mana Pak hadiahnya Pak? Mau buku sholat boleh? Ya, buku sholat aja ya. Oke, ini hadiah buat Bapak. Ya, mau pulang nggak? Ya. Alhamdulillah. Oke, silakan Pak. Oke, 2 lagi saya mau kasih hadiah ke Pak Imam boleh? Aku ini aja ya, buku ruqyah ya. Waalaikumsalam. Terakhir Anda kasih ke siapa? Bapak boleh? Doa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.